Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah horor kolosal yang berjudul Pendekar Sinting, Pedang Sambar Nyawa. Bermula dengan adanya sebuah pedang sakti yang dimiliki seorang pendekar bernama Arya Klantara. Cerita ini ditulis oleh Nur Salim. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pendekar Sinting, Pedang Sambar Nyawa. Berhidung besar itu, kau seperti kesenangan Kisanak. tugas Sima sambil terus melangkah maju membuat lawannya bertambah tegang. Perasaan takut yang terus mendera jiwanya membuat laki-laki tinggi kurus dengan hidung besar itu nekat. Diiringi teriakan keras, lelaki itu melompat menyerang dengan mengayunkan pedangnya. Namun dengan cepat Sima merundukkan tubuh dengan kepala dan sebagian badan condong ke muka. Hal itu mengakibatkan serangan lawan meleset. Kemudian dengan cepat ditangkapnya kaki lawan yang tengah melayang di atasnya. Toyang berteriak ketakutan, tubuhnya melenting tinggi sekali, kemudian menukik ke bawah dengan deras sampai akhirnya jatuh dengan kepalanya. Batu kepalanya pecah. Sima tertawa-tawa sambil menggaruk-garuk kepala. Melihat kejadiannya dianggapnya sangat lucu. Kemudian dengan tenang melangkah ke kursi bambu di depan kedai, lalu duduk dengan santai. Sementara gadis bercadar merah melawan Ki Pahlawan dan masih mengandalkan tangan kosong, membiarkan lawan menyerang dengan senjata sejauh itu. Mereka tampak hanya mengelak sambil sesekali balas menyerang dengan tangan kosong. Sebuah babatan pedang menderu ke kepala gadis bercadar merah. Hal itu membuat gadis bercadar merah itu segera memutar kepala untuk mengelak dan mencabut pedangnya yang bersinar merah itu, langsung melesat menerjang orang yang hendak menyerang dari belakang. Sudah barang tentu orang-orang tersentak kaget melihat kejadian itu. Bahkan Sima yang sedang santai terlonjak dengan mata melotot, seakan-akan dirinya tidak percaya kalau pedang gadis bercadar merah itu dapat mengeluarkan sinar kemerahan. Pekikan keras terdengar dari mulut Ki Pahlawan yang tertebas lehernya dengan pedang walet merah. Betapa dahsyat kekuatan sinar kemerahan dari pedang itu. Kulit tubuh yang terkena serangan itu langsung terkelupas dan gosong seperti terbakar. Mulut Ki Pahlawan mengerang-erang menahan panas dan rasa sakit yang hebat. Melihat kejadian itu, Ki Loreng dan Balakosa yang masih hidup berusaha kabur dari tempat pertempuran karena ketakutan. Melihat gelagat lawan-lawannya dengan cepat, gadis bercadar segera bergerak mencegat mereka. Mau lari kemana kalian? Ampun, jangan bunuh kami. Manusia macam kalian tidak ada ampunan. Terimalah kematian kalian. Dengan cepat, gadis bercadar merah mengangkat pedangnya ke arah Ki Loreng dan Balakosa yang masih memegang senjata pedang dan kapak. Seketika itu juga, pedangnya berkelebat memancarkan cahaya merah berkilauan. Dan dari kilatan cahaya menyilaukan itu melesat. Ki Loreng dan Balakosa terpekik bersamaan ketika pedang walet merah menebas leher mereka. Seketika tubuh kedua tokoh aliran hitam meleleh hingga bersemburan tulang belulang dengan cairan merah kehitaman. Seketika suasana berubah hening, tidak ada lagi suara erangan atau jeritan kesakitan. Sima melihat terlonjak kaget, tidak menduga kalau gadis bercadar merah akan berbuat seperti itu. Sima hanya mampu menarik nafas sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dirinya sebenarnya tidak setuju jika gadis bercadar merah itu menghabisi nyawa mereka karena orang-orang itu tadi telah meratap minta ampun. Nisanak, mengapa kau lakukan itu? Bukankah mereka sudah minta ampun?
Maafkan aku kawan. Hatiku telah terbawa perasaan ketika tiba-tiba teringat kejadian 21 tahun yang lalu, manakala orang-orang jahat yang mungkin pimpinan mereka membunuh romoku serta membuat keluargaku terpisah. Sima menghela nafas dalam-dalam, kemudian dengan cengengesan sambil tangan kanan menggaru-garu kepala. Ayo, masuklah dulu ke dalam. Ajak Sima sambil melangkah menuju kedai dengan gadis bercadar merah. Sima membayar makanan yang telah dimakannya dan yang dimakan gadis bercadar merah, lalu Sima kembali keluar. Gadis bercadar mengikuti di belakangnya. Sekarang hendak kemana kau pergi? Sebenarnya aku akan pergi ke desa Waringin untuk mencari pedang romoku. Oh begitu, baiklah. Kau hendak kemana? Hehehe, entahlah, aku hanya pengembara, pergi tanpa tujuan yang pasti. Oh, baiklah. Apa nama pedang yang ada di balik punggungmu itu, Nisanak? Ini pedang walet merah milik biungku. Aku hanya meminjamnya. Baiklah, sampai jumpa lagi, seru Sima sambil melangkah meninggalkan gadis bercadar merah. Gadis bercadar merah itu berdiri mematung menatap langkah pemuda sinting itu meninggalkan kedai. Sungguh seorang pendekar yang berbudi luhur. Meski tingkah lakunya seperti orang gila, jiwanya sangat agung. Semoga kita bisa bertemu lagi Tuan Pendekar, dan semoga aku akan segera mendapatkan pedang milik romoku. Gumam gadis bercadar merah sambil melangkah meninggalkan pelataran kedai. Semua orang yang sedari tadi memperhatikan pemuda sinting dan gadis bercadar bercakap-cakap seketika mengikuti langkah gadis bercadar merah itu. Mereka seketika merasa memiliki gairah hidup. Para warga mengeluh-elukan kedatangan pemuda sinting itu dan gadis bercadar merah di desa Pandanwangi. Kini semua harapan warga bertumpu pada sepasang pendekar tersebut. Mereka mengharap muda-mudi itu akan mampu membela desa Pandanwangi dari ancaman perguruan aliran golongan hitam. Warga desa Pandanwangi terus mengikuti kemana langkah gadis bercadar pergi. Orang-orang yang berada di dalam rumah pun bermunculan keluar. Suasana desa Pandanwangi seketika menjadi riuh. Para penduduk seakan-akan merasa baru saja terjaga dari mimpi buruk. Setelah 20 tahun lebih dicekam ketakutan, senja yang cerah membiaskan cahaya merah di langit sebelah barat. Malam datang dengan perlahan menggantikan siang. Kegelapan menyelimuti bumi persada. Toyang berkelebat mengerahkan ilmu meringankan tubuh meninggalkan desa Pandanwangi menuju desa Waringin. Saat sampai di gapura perguruan sanca beracun, Toyang berjalan terhuyung-huyung. Tak lama 5 orang murid perguruan memapa Toyang untuk masuk ke dalam. Apa yang terjadi, Toyang? Di mana pimpinanmu Pahlawa dan kawananmu yang lain? Ketua Guru, Ki Pahlawa, Ki Loreng serta Balakosat tewas mati terbunuh, Ketua. Bodoh, apa kau melarikan diri, Toyang? Tidak, Ketua Guru, aku tidak melarikan diri. Siapa yang membunuh Ki Pahlawa dan yang lainnya? Pendekar walet merah dan pemuda sinting, Ketua. Bedebah, malam ini juga kita obrak-abrik desa Pandanwangi. Bunuh semua penduduk yang membangkang dan hancurkan perguruan-perguruan aliran golongan putih yang kalian jumpai. Baik, Ketua Guru. Dengan menunggang kuda, mereka menuju desa Pandanwangi. Perguruan sanca beracun membunuh setiap orang yang dijumpai di jalan. Katakan pada Ki Wiradana, kepala desa kalian, setiap bulan purnama penduduk desa Pandanwangi harus menyetorkan upeti pada kami. Seru Nyi Gendawati berpakaian merah muda dan bersandang pedang bernyawa di punggungnya berbicara dengan penduduk. Ya, jangan sekali-kali berani melawan. Kami tidak segan-segan membunuh kalian. Sambung 3 dewi iblis dari lembah maut, Anala, Ananta, dan Anantara. Warga desa Pandanwangi yang ketakutan melihat sepak terjang perguruan sanca beracun tidak satu pun yang berani melawan. Semua diam membisu meski dari pancaran mata mereka tergambar kebencian yang mendalam. Katakan pada Ki Wiradana agar disiapkan pesta meriah, kami akan datang ke rumahnya. Hei, balas ucapannya. Kalian seperti orang bisu.
Sentak Sakunta si cambuk api, lelaki bertubuh tinggi dan tegap mengenakan pakaian biru kehitaman. Laki-laki berambut panjang dan hidung pesek itu, namun para warga desa yang ketakutan itu tidak mampu membalas sentakan keras itu. Kurang ajar, kalian rupanya mencari mampus. Maki Toyang si setan cabul dari Gunung Sotang. Toyang si setan cabul mencabut pedangnya. Sementara kemudian dijalankan kudanya mendekat ke kerumunan penduduk yang tidak berani pergi dari tempat itu, karena jika pergi, melayanglah nyawa mereka. Ayo balas, apa kalian ingin pedang ini bicara? Pengecut kalian, hanya berani dengan orang-orang lemah. Terdengar hentakan keras dari arah belakang pada saat Toyang menolehkan kepala. Dilihatnya seorang wanita bercadar merah, usianya sekitar setengah baya, telah berdiri sekitar 10 langkah di belakangnya. Siapa kau? Berani benar menantang kami. Apa yang mesti aku takutkan? Pendekar Bango Putih tidak pernah gentar. Kurang ajar, rupanya kau Dewi Arum. Kau kesini mau mencari mati. Suamimu sudah ke neraka. Habisi wanita itu. Kuharap kalian jangan sesekali berani menginjakan kaki di desa ini. Saut gadis berpakaian serba merah dan bercadar merah juga. Wajahnya pun menunjukkan keangkeran, seolah ingin menunjukkan pada kelima tokoh aliran sesat itu. Kurang ajar, singkirkan mereka. Perintah Nyi Gandawati pada kelima pengikutnya dan murid-murid perguruan saja beracun. Biar aku saja yang menyingkirkan gadis bercadar merah itu. Ananta mencoba maju. Wanita dari 3 Dewi Iblis dari Lembah Maut sambil melompat dari punggung kudanya. Tangannya memegang pedang yang tersandang di punggungnya. Bersiaplah untuk mati. Ananta segera merangsek dengan kibasan pedangnya. Gadis bercadar merah seketika berlompat mundur, mengelakkan babatan pedang lawan. Kemudian dengan cepat gadis bercadar merah balas menyerang dengan sambaran pedang walet merah. Dalam sekejap pertarungan telah berjalan dengan seru, namun tampaknya kemampuan gadis bercadar merah berada setingkat di bawah lawannya. Dalam beberapa gebrakan saja gadis bercadar merah mampu menguasai keadaan. Pedangnya terus berkelebat cepat memburu lawannya. Mampus kau iblis busuk. Pedang dari gadis bercadar itu berkelebat cepat. Ananta, salah seorang gadis dari 3 Dewi Iblis dari Lembah Maut, menjerit kesakitan ketika pedang gadis bercadar merah membabat tubuh Ananta. Tubuhnya ambruk dengan mata terbelalak, sesaat mengejang kesakitan, kemudian tewas. Gadis bercadar merah tersenyum, mencibirkan bibirnya, kemudian ditendangnya tubuh Ananta. Jahanam, kau telah membunuh saudariku. Mati kau di tanganku, keparat. Siapa kau berdebah? Berani kau membunuh pengikutku? Aku Dewi Melati Kelantara, putri Arya Kelantara, pendekar tapak maut. Sudah cukup jelas kusebutkan namaku. Keparat, rupanya kau putri pendekar tapak maut, pemilik pedang saber nyawa. Mencari mati kau datang ke sini, bocah. Biar aku yang habisi nyawa keparat ini, ketua. Di mana kepala desa keparat itu? Kalau ia tidak keluar akan kubakar desa ini. Lalu akan aku bantai seluruh penduduk desa ini. Rupanya selama ini kalian penghalang kekuasaanku. Istri dan anak Arya Kelantara. Sungguh cerdik kalian. Keduanya memakai cadar merah agar tidak dapat diketahui penyamaran kalian. Saat itu Dewi Melati diserang 2 lawannya. Ananta, gadis ketiga dari 3 iblis dari Lembah Maut, dan Toyang si setan cabul dari Gunung Sotang. Sementara Dewi Arum diserang Anala, gadis pertama dari 3 Dewi Iblis dari Lembah Maut, dan Sakunta si cambuk api. Malam semakin membawa kegelapan yang diselimuti halimun. Binatang malam berdendang riang seakan tengah berpesta dalam satu upacara ganjil, menjadikan suasana malam semakin mencekam. Apalagi kala suara burung hantu dan lolongan anjing hutan menimpali. Tampak seorang pemuda tampan berambut kusut masai, mengenakan ikat kepala terbuat dari akar pohon, berpakaian kuning gading berlengan panjang dan memakai celana sebatas paha yang terbuat dari kulit harimau.
Dialah si Maklantara atau pendekar sinting yang sedang tiduran di dahan pohon besar. Dahan pohon ini gatal sekali. Rasanya aku tidak betah bermalam di sini. Aku ingin tahu apa isi mantra dari Paman Kumbah. Jangan-jangan mantra untuk merayu wanita. Sementara ketika itu juga Simo membaca mantra yang diberikan Paman Kumbah. Sesekali ia mengerenyitkan dahinya dan mencoba menghafal juga memahami isi mantra tersebut. Setelah beberapa kali ia membaca mantra tersebut, Sima dengan cepat menghafalnya. Sepertinya mantra yang diberikan Paman Kumbah mantra untuk dapat menghilang dan mantra pemecah suara yang dapat menimbulkan suara ada di mana-mana. Hehe, sepertinya mengasihkan. Sebaiknya aku mencari kedai untuk menyantap ikan bakar. Sekelebat, Simo meninggalkan hutan dan mengayunkan kakinya ke desa Pandanwangi. Ketika sudah dekat dengan kedai, Simo mengamati pengunjung kedai. Di dalam kedai, suasana nampak cukup ramai. Hampir semua meja yang ada di ruangan kedai penuh. Di salah satu sudut agak tersembunyi duduk seorang wanita berpakaian gembel sedang menghadapi makanannya. Orang-orang tak banyak yang menghiraukan wanita berpakaian gembel itu. Bahkan ada yang mencibirkan bibir sambil menutup hidung, menghinanya. Namun orang berpakaian compang-camping seperti gembel itu tidak menghiraukan. Dirinya tetap duduk tenang dan menundukkan kepala. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas. Hei, kapan wanita gembel itu masuk? Tahu-tahu sudah ada di sana. Jangan usil pada orang lain. Teruskan makanmu. Paling-paling orang gembel yang baru dapat rezeki. Kedua orang itu tertawa sambil memandangi wanita yang berpakaian compang-camping itu. Suara tawa dan riuhnya di dalam kedai tiba-tiba terhenti ketika mereka melihat laki-laki berwajah tampan rambutnya masai mengenakan celana sebatas paha dari kulit harimau. Wajahnya yang berpakaian compang-camping itu kini memandangi pemuda sinting yang duduk di meja paling depan. Dia teringat kalau pemuda itu telah menolongnya saat kejadian perkelahian di sebuah kedai. Di kejauhan tiba-tiba nampak orang-orang berhamburan berlari seperti ketakutan melihat hantu. Sekejap wanita berpakaian compang-camping itu berkelebat melesat dengan cepat meninggalkan kedai makan tanpa membayar terlebih dahulu. Hei wanita edan, bayar makananku! Biarkan aku yang membayar makanan wanita itu, Kisanak. Baik, Den. Ini ambil, Kisanak. Pemuda sinting itu pun melesat meninggalkan kedai makan dengan sekejap dan tubuhnya langsung menghilang. Benar-benar orang aneh dan ajaib. Sementara ketika itu wanita gembel berpakaian compang-camping itu terus berkelebat menuju kerumunan penduduk yang sedang berlari berhamburan. Di belakang Sima sudah menyusul. Ternyata mereka melihat dua sosok wanita yang sedang bertarung dengan perguruan aliran golongan hitam dan pendekar sesat lainnya. Tak lain mereka adalah Dewi Arum dan putrinya Dewi Melati Klantara. Sepertinya Tuhan pemilik alam jagat raya ini telah menghendaki mereka untuk bertemu. Wanita berpakaian compang-camping segera menyela pertarungan itu dan ia membantu dua sosok wanita yang tengah dikeroyok pendekar-pendekar aliran hitam. Tak lama muncul dari arah belakang seorang pemuda sinting mengenakan pakaian kuning gading dan mengenakan celana sebatas paha yang terbuat dari kulit harimau. Tak lain dia adalah Sima atau pendekar sinting. Hei, orang-orang sinting, datang dari mana kalian? Turun kau wanita sundel. Kuntilanak peot, kalau bicara sebaiknya kau bercermin di atas sumur. Jahanam, siapa kalian sebenarnya? Dasar orang-orang gemblung. Dewi Arum dan Dewi Melati terkejut akan kedatangan dua sosok orang yang membantunya. Keduanya berperilaku seperti orang gila. Diamatinya seorang pemuda yang tampak cengengesan dan seorang wanita berpakaian compang-camping itu juga terkadang cekikikan. Sepertinya kau pemimpin tikus-tikus ini, kuntilanak peot. Pemuda sinting, tak percuma aku mencarimu. Akhirnya kau datang sendiri untuk mengantar nyawamu. Rupanya nyawaku sangat berharga bagimu, kuntilanak peot. Sungguh beruntung aku yang bodoh dan hina ini memiliki nyawa yang sangat berharga. Karena nyawaku berharga,
mempertahankan dari tangan busukmu itu. Berdebah, akan aku buktikan kalau tanganku akan mencabut nyawamu dengan mudah. Dengan amarah meledak-ledak, tubuh Nyi Gandawati melesat untuk melabrak pemuda Sinting di hadapannya. Tangannya mengembang, membuat gerakan jurus sanca beracun, kemudian digerakkannya memutar ke depan, membentuk patukan ular, sedangkan kakinya nampak menyilang agak direndahkan. Melihat serangannya dilancarkan lawan, Sima segera membuka jurus tapak harimau mabuk. Gerakan tubuhnya terlihat lemah gemulai laksana menari. Disertai tepukan-tepukan tangan, jika diperhatikan jurus yang dilakukan Sima hanyalah gerakan main-main. Namun sesungguhnya gerakan itu sangat berbahaya. Melihat gerakan lawan seperti itu, Nyi Gandawati merasa yakin akan dapat menerobos pertahanan lawan dengan jurus barunya. Tangannya yang bergerak membuat satu kepakan dan pukulan menyerang pemuda Sinting itu. Sima cepat berkelit dengan cara memiringkan tubuh ke samping. Gerakan mengelitnya pun seperti menari. Tubuhnya lentur dan lemas, jika dilihat sekilas nampak tidak ada tenaga yang dikeluarkannya. Lalu disusul oleh tepukan tangan ke arah dada lawan. Nyi Gandawati tersentak kaget ketika serangannya dapat digagalkan lawan. Bahkan tepukan tangan pemuda Sinting kini mengancamnya. Cepat-cepat Nyi Gandawati melangkah ke belakang. 2 tindak, lalu kembali tangannya digerakkan ke atas dengan jari-jari mengepal. Setelah itu dengan cepat tangan kirinya membentuk siku sebagai tameng, sedangkan tangan kanannya mengarah lurus ke dada lawan. Sima menarik serangan. Tubuh surut setindak ke belakang. Tubuhnya dibuang ke samping, kemudian dengan cepat kakinya ditarik ke samping dengan sedikit menekuk. Tangannya saling menyangga. Tangan kanan berada di atas tangan kiri, kemudian dihempaskan ke depan untuk menyerang lawan. Satu tangan mereka saling berpegangan, sedangkan tangan yang lainnya kini bergerak cepat saling menyerang dan menangkis. Sebuah permainan yang sulit dilakukan oleh orang persilatan biasa dengan satu tangan saling berkait. Mereka terus bertukar serangan, bukan hanya tangan mereka yang bergerak melakukan serangan. Kaki mereka pun turut bergerak, berusaha saling mengait dan menjatuhkan lawan. Sementara Dewi Arum tengah kerepotan menghadapi gempuran yang dilancarkan Sakunta si cambuk api dan Toyang setan cabul dari Gunung Sotang. Dia dalam keadaan terdesak ketika tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berpakaian combang-cambing berseru, "Aku akan membantumu, kawan." Seru wanita berpakaian compang-camping yang mengayunkan pedang matahari berlari mendekati Dewi Arum. Sementara itu wanita berpakaian compang-camping yang tidak lain adalah Ningrum Sari langsung menggebrak lawannya untuk membantu Dewi Arum. "Terima kasih Nisanak." Desis Dewi Arum merasa lega dengan kedatangan wanita yang menggunakan pedang matahari. Dewi Arum menduga wanita yang membantunya itu memang benar Ningrum Sari, walaupun wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Dewi Arum dan Ningrum Sari bersamaan menggebrak berusaha mematahkan serangan yang dilancarkan lawannya. Tangannya bergerak cepat, menangkis dan menampar ke arah lawan. Sedangkan kedua kakinya terus menyapu ke arah kaki lawan atau sesekali menendang ke dada masing-masing lawannya. Melihat serangan cepat dilancarkan oleh Dewi Arum dan Ningrum Sari, Toyang dan Sakunta, kedua lelaki itu dengan cepat pula berkelit. Sementara dengan cepat pula mereka menyerang bersamaan. Pendekar Bango Putih menyerang bagian perut lawannya itu, tangannya memukul, menotok dan menepi setiap gerakan kaki lawan. Sedangkan Toyang yang terluka dalam kini mengarahkan serangannya pada bagian atas. Tangannya yang kanan memukul, sedangkan yang kiri membentuk tameng untuk menangkis serangan lawan. Serangan datang dari arah yang berlawanan, satu dari sisi kiri sedangkan yang satunya dari sisi kanan. Namun begitu, Dewi Arum bukanlah wanita kemarin sore. Namanya telah mampu menggetarkan rimba persilatan pada masanya. Menghadapi serangan lawannya yang berlawanan arah tidak menciutkan nyalinya. Terlebih melihat salah seorang lawannya telah terluka dalam. Di samping itu, pedang setan yang merupakan senjata pusaka milik Toyang setan cabul kini telah berada dalam kekuasaannya. Sementara jika dia terdesak, senjata itu akan digunakan, namun gerakan mengelit dan menyerang Dewi Arum ternyata masih lebih gesit. Tubuhnya menari mengeluarkan jurus bangun terbang. Kakinya bergerak menyilang dan merenggang, sedangkan tangannya bagaikan sepasang senjata tajam yang mematikan. Dewi Arum bergerak mengelak dan balas menyerang.
Sesekali tangannya melambat mengeluarkan angin pukulan yang menyentakkan kedua lawannya atau terkadang menapak. Menimbulkan deru angin yang dahsyat, pertarungan terus berlangsung keras. Sudah puluhan jurus yang telah Toyang keluarkan. Sampai sejauh itu tidak ada tanda-tanda kalau mampu menjatuhkan Dewi Arum. Sementara di pihak lain, Ningrum Sari terus membabat pedangnya ke arah Sakunta yang bersenjatakan cambuk api. Lawannya berkali-kali harus membelalakan mata manakala mendapatkan serangan yang tidak terduga dan begitu cepat. Ningrum Sari tertawa, tangan kanannya dikibaskan ke arah lawan sebelah kanan, sedangkan kaki kirinya bergerak menendang dan menyapu lawan sebelah kiri. Gerakan Sakunta si cambuk api sepertinya telah diatur sebelumnya, tidak ada kesalahan dalam melakukan serangan yang menyerang bagian atas. Terus mencecar dan berusaha mencari titik luang di bagian atas, sedangkan yang menyerang bagian bawah terus mencari titik luang di bagian bawah. Namun sejauh itu belum juga berhasil menjatuhkannya, seakan semua tubuh Ningrum Sari terlindungi. Sementara hal itu disebabkan wanita berpakaian combang-camping itu mampu melakukan gerakan yang cepat dan gesit, hingga jika serangan datang, secepat itu pula dia melindungi tempat yang diserang. Bahkan tak segan-segan balik menyerang lawan. Sakunta si cambuk api itu kembali menyerang ketika tiba-tiba Ningrum Sari melompat ke belakang dengan cepat. Lalu sebelum lawan penyerang sadar dari keterkejutan dan menguasai diri, wanita berpakaian combang-camping itu membabatkan pedangnya ke arah Sakunta si cambuk api. Celaka! Sakunta si cambuk api terkejut, belum bisa menguasai diri seketika mati langkah. Matanya membelalak tegang menyaksikan angin pedang yang datang menderu cepat ke arahnya. Sebisanya Sakunta si cambuk api menjatuhkan diri ke tanah lalu berguling, sehingga ia luput dari maut. Sedangkan Toyang setan cabul dari Gunung Sotang yang terluka dalam tak mampu berbuat apa-apa. Tubuhnya langsung menjadi sasaran pukulan Dewi Arum. Toyang setan cabul tubuhnya terdorong ke belakang 3 tindak dengan terhuyung-huyung. Darah semakin banyak yang keluar, seketika tubuhnya menjadi hangus terbakar dan tewas seketika. Melihat kawannya tewas, Sakunta si cambuk api menjadi kalap, dia kembali menyerang. Kali ini di tangannya melucutkan cambuk apinya, Sakunta bergerak cepat dengan gerakan memutar bagai menghilang, yang nampak cambuk apinya mengeluarkan sinar putih kebiru-biruan. Mampus kau pendekar cantik! Ningrum Sari segera menyela dan menangkis serangan lawan dengan pedangnya. Lalu menyuruh Dewi Arum segera mundur ke belakang. Biarkan ini bagianku, Nyimas. Baiklah kalau begitu. Wanita gila, kau harus mati. Ningrum Sari tertawa terkekeh. Kemudian dengan cepat mengelakkan serangan lawan dan balas menyerang. Pertarungan kembali sengit. Ningrum Sari memutar pedang matahari di tangannya lalu ditebaskannya ke arah leher Sakunta si cambuk api. Sakunta si cambuk api lehernya putus serta kepalanya terpental melayang dan tubuhnya tanpa kepala hangus terbakar di tanah. Dewi Arum melihat Ningrum Sari bertindak sadis pada lawannya menjadi takjub. Segera ia berkelebat menghampiri wanita yang berpakaian combang-camping itu tertunduk bertumpu pada pedang saktinya. Apa kau Ningrum Sari? Ningrum Sari? Apa kau mempunyai seorang putra yang bernama Sima Klantara? Sima putraku di mana? Di mana dia? Ningrum Sari, aku Dewi Arum. Apa kau tidak mengingatku? Kau Nyimas Dewi Arum? Iya, aku Arum, Dewi Arum istri Kakang Arya. Nyimas Dewi Arum, Ningrum Sari. Seketika ingatan Ningrum Sari kembali. Kemudian kedua wanita itu berpelukan seraya menangis tersendu-sendu. Setelah 21 tahun mereka terpisah, kini dapat bertemu kembali. Ningrum, berikanlah pedangmu pada pemuda yang sedang bertarung dengan Gandawati itu. Kau tahu pedang yang dipakai wanita laknat itu adalah pedang saber nyawa milik mendiang Kakang Arya. Kurang ajar, biar aku habisi wanita biadab itu, Nyimas Dewi Arum. Setelah mengalahkan Ananta alias 3 iblis dari lembah maut, Dewi Melati perhatiannya berpindah pada pemuda Sinting yang tengah bertarung melawan Nyai Gandawati. Ia nampak terdesak oleh serangan-serangan itu. Dewi Melati segera berkelebat untuk menyerang. Pedang di tangannya diarahkan ke arah tubuh Nyai Gandawati.
Nyai Gandawati yang kerepotan menghadapi pemuda Sinting terkejut manakala mendengar suara seorang gadis menyerang ke arahnya. Dengan masih berusaha mengelitkan serangan Sima yang menggunakan jurus tapak harimau mabuk, Nyai Gandawati menepiskan tangan kirinya ke belakang Dewi Melati yang tidak menduga akan mendapatkan serangan begitu tiba-tiba. Tak mampu berkelit dari kebutan tangan Nyai Gandawati, tanpa ampun tubuh gadis itu harus menerima sambaran angin pukulan yang mengarah ke dadanya. Tubuh Dewi Melati terhuyung-huyung ke belakang sampai 5 tindak. Dari sela bibirnya meleleh darah segar, wajahnya sesaat mengejang sebelum ambruk terkulai di tanah dalam keadaan pingsan. Kuntilan Apeot! Maki pemuda Sinting melihat Dewi Melati dihantam oleh lawannya. Hal itu membuatnya kian bertambah marah. Dengan mempercepat gerakan tapak harimau mabuk, Sima terus merangsek lawan. Tangannya terangkat ke atas dengan jari-jari terbuka, kemudian tangan kanan bergerak menghantam ke wajah, sedangkan tangan kiri bergerak dari bawah tak sengaja memegang ke selangkangan. Maaf, aku lupa kalau kau wanita. Apa kamu menyukaiku, pemuda Sinting? Kalau kau jadi kekasihku, kita akan menguasai rimba persilatan. Bagaimana? Kau mau? Hehe, kau tampak manis bertingkah seperti itu. Seloroh Sima membuat Nyai Gandawati merasa tersanjung dipuji dan pipinya tampak merah. Apa kau menolakku, pemuda Sinting, ha? Nyai Gandawati berusaha mengembangkan serangan dengan jurus-jurus sanca beracun, bagaikan tak memiliki kesempatan. Setiap kali dia hendak mengembangkan jurusnya, secepat itu pula pemuda Sinting telah melancarkan serangan anehnya. Tiba-tiba saja, tangan atau kaki Sima yang kelihatannya bergerak lambat telah mendekati tubuhnya hingga mau tak mau Nyai Gandawati harus mengurungkan niatnya. Seperti juga saat ini. Beberapa kali Nyai Gandawati menyerang, tapi tiba-tiba saja Sima telah merangsek. Jurus yang dilancarkan pemuda Sinting itu kelihatannya lambat dan lemah, namun entah bagaimana caranya, setiap kali Nyai Gandawati bergerak, tangan atau kakinya yang telah mendekat ke tubuhnya. Ilmu silumankah? Nyai Gandawati membelalak kaget. Dia benar-benar menghadapi lawan yang seperti memiliki ilmu siluman saja. Kemampuan dia bergerak, lawan yang tiba-tiba telah menjangkaunya, meski gerakan lawan kelihatan lambat dan lemah. Dewi Arum dan Ningrum Sari sedang berusaha mengobati Dewi Melati yang terkena pukulan tenaga dalam Nyai Gandawati. Sementara itu Sima terus merangsek lawannya. Tangan pemuda Sinting itu semakin cepat bergerak hingga laksana menghilang. Itulah jurus harimau membelah angin. Tubuhnya berputar cepat menimbulkan angin yang keras menderu, sedangkan kedua tangannya bergerak cepat menyerang bergantian. Nyai Gandawati kian tersentak kaget. Sesaat dia tertegun dengan mata membelalak menyaksikan gerakan yang semakin aneh dilakukan oleh lawannya. Pada saat itu tangan pemuda Sinting yang menyerang dengan cepat tanpa dapat dielakkan menghantam telak dadanya. Nyai Gandawati terlontar keras melayang laksana tersapu angin diikuti pekikan yang menyayat. Pekikan keras yang keluar dari mulut Nyai Gandawati membuat Dewi Arum, Ningrum Sari dan Dewi Melati yang sudah siuman mengalihkan pandangan ke arah datangnya pekikan suara yang terdengar memilukan itu. Dewi Arum membelalak saat matanya sempat menyaksikan gerakan aneh yang dilakukan oleh Sima itu. Gerakan itu mengingatkannya pada seorang pendekar tapak maut, Arya Kelantara, suaminya. Arya Kelantara itu pun mengeluarkan jurus serupa ketika menjatuhkan lawan-lawannya, tetapi dengan jurus yang berbeda. Setelah pemuda berpakaian kuning gading dan memakai celana sebatas paha yang terbuat dari kulit harimau menghentikan gerakan anehnya, Nyai Gandawati mencabut pedangnya yang sedari tadi bersandang di punggungnya. Pemuda Sinting terkena sabetan pedang Nyai Gandawati di lengan kirinya. Celaka, pedang sah bernyawa. Melihat lawannya terkena sambaran pedang sah bernyawa, Nyai Gandawati seketika hendak meninggalkan tempat pertarungan itu karena tubuhnya luka dalam akibat pukulan harimau membelah angin yang dilayangkan pemuda Sinting itu. Daya tarungnya menjadi lemah, namun baru saja beberapa langkah kakinya bergerak, Dewi Arum menyambar pedang matahari yang masih bersandar di punggung Ningrum Sari. Dengan cepat membabatkan pedangnya ke tubuh Nyai Gandawati, kemudian ditepis serangannya dengan pedang sah bernyawa yang masih utuh di tangannya.
Senjata mereka beradu hingga menciptakan pijaran api dan sinar-sinar cahaya yang panas keluar dari kedua pedang sakti tersebut. Dewi Arum mencoba mengeluarkan hawa inti banyu di tubuhnya dan membabatkan pedang matahari ke tubuh Nyai Gandawati. Pedang itu melaju begitu cepat hingga Nyai Gandawati yang tidak menyangka akan diserang tidak dapat mengelaknya. Nyai Gandawati seketika menjerit, darah muncrat dari mulutnya yang dadanya terluka lalu membasahi pakaiannya. Sesaat matanya terbelalak memandang Dewi Arum dengan penuh kemarahan. Jemari tangannya meregang, kemudian jatuh dengan keras. Seketika tubuh Nyai Gandawati meleleh hingga bersembulan tulang belulang dengan cairan merah kehitaman. Seketika suasana berubah hening, tidak ada lagi suara erangan atau jeritan kesakitan. Dewi Arum, Ningrum Sari dan Dewi Melati yang masih terpaku memandang tubuh Nyai Gandawati yang kaku. Sima yang menyaksikan kejadian itu hanya mampu menghela nafas. Kemudian kakinya hendak melangkah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba terdengar suara seruannya menghentikan langkahnya. Tunggu. Siapa namamu? Namaku Sima Kelantara. Mendengar nama dari pemuda sinting di hadapannya itu, Dewi Melati amat terkejut, juga Dewi Arum serta Ningrum Sari begitu juga tersentak. Putraku Sima! Teriak Dewi Arum dan Ningrum Sari secara bersamaan, lalu menubruk pemuda sinting itu yang masih dalam keadaan kebingungan. Dipeluknya pemuda sinting di hadapannya dengan rasa rindu yang amat mendalam. Aku biung Muja Bagus, ratap Dewi Arum di dada pemuda sinting tersebut. Begitu juga dengan Ningrum Sari yang memeluk Sima dari arah samping. Apakah benar kau biungku? Kakang Sima, itu adikmu Dewi Melati Kelantara. Adikku? Malam itu menjadi penuh keharuan dan tangisan kebahagiaan, di mana keempat insan yang terkumpul kembali setelah sekian lama terpisah. Dewi Arum dan Ningrum Sari menceritakan semua riwayat, siapa ayahnya dan siapa ibu kandung dan ibu susuan pemuda yang terlihat tidak waras tersebut. Dewi Melati terus saja memandangi wajah saudara kembarnya yang begitu gagah dan tampan. Dengan berjalan beriringan, mereka meninggalkan desa Pandanwangi dan memasuki hutan untuk bermalam di sana. Pagi telah datang. Semburat jingga keemasan memancarkan keindahan warnanya, membelah cakrawala yang luas, terbentang di antara rerimbunan dan ranting pohon di hutan Seriloka. Bulir embun berkilau, tersiram cahaya langit yang kian bercahaya. Sang surya yang akan menghangatkan Mayapada. Burung pun ikut bernyanyi dengan kicauan merdunya menyambut kehidupan dengan gembira. Ningrum Sari dan Dewi Arum bercerita apa yang telah terjadi 21 tahun yang lalu pada Sima. Bagaimana mereka berpecah berai saat itu. Setelah Sima mendengarkan semua kisah dari Ningrum Sari, ibu susuannya, Sima terharu dan juga bahagia bertemu ibu kandung dan ibu susuannya. Hatinya terharu mempunyai kedua ibu yang amat menyayanginya. Lain tidak dengan Dewi Melati, adik perempuan Sima. Ia tidak begitu mengalami kepahitan dan kesengsaraan semasa kecilnya. Hanya saja sama-sama kehilangan ayah mereka sewaktu mereka masih bayi. Setelah sepeninggal Arya Kelantara atau pendekar tapak maut yang kematiannya mengenaskan terbunuh oleh perguruan aliran golongan hitam, namun kini pedang sang bernyawa akan disemayamkan di Gunung Dangyang berkat petunjuk dari Resi Brahmacari agar di kemudian hari tidak ada lebih banyak lagi berjatuhan korban karena ingin memiliki pedang sakti tersebut. Bagaimana rencana biung selanjutnya? Ikutlah bersama biung kita semayamkan pedang sang bernyawa di Gunung Dayang. Aku ikut bersamamu Nyimas Arum. Biung Ningrum Sari juga harus ikut serta bersamaku. Aku ditinggalkan di sini sendiri, Biung. Kau tinggal di sini saja Melati, bermain-main dengan hewan-hewan di hutan ini. Sima menggoda adiknya membuat Dewi Melati cemberut, bibirnya bersungut-sungut. Dewi Arum dan Ningrum Sari tertawa terkekeh-kekeh melihat tingkah Sima yang begitu konyol menggoda adiknya. Saat itu juga mereka segera melangkahkan kaki meninggalkan hutan Seriloka menuju Gunung Dayang.
Sesekali mereka mengerahkan ilmu meringankan tubuh agar segera cepat sampai ke tempat tujuan. Setelah menembus perhutanan, menyusuri lembah, sungai, dan pegunungan, setelah seharian mereka berjalan, nampak terlihat letih dari wajah-wajah mereka. Namun waktu bergulir begitu cepatnya hingga waktu senja datang cerah membiaskan cahaya merah di langit sebelah barat. Masih jauh Kak Byung letak gunung itu? Kakiku sudah terasa pegal sekali. Sebentar lagi kita sampai Melati. Sebaiknya kita istirahat Nyimas Harum. Hehe, benar Byung. Langit pun sudah mulai gelap. Sebaiknya kalian beristirahat, biar aku saja yang melanjutkan menuju Gunung Dayang. Tidak aja bagus. Kau tidak boleh pergi sendirian. Biar aku saja yang menemani Nyimas Harum. Kau dan Melati kembali ke pesisir utara, nanti kami akan menyusul. Byung Arum, Byung Ningrum Sari, aku saja yang menemani Kakang Sima malam ini Byung. Byung Arum dan Byung Ningrum Sari beristirahat saja. Esoknya baru Byung kembali ke pesisir utara. Bagaimana? Benar yang dikatakan Melati. Melati ikut denganku, Byung kembali ke pesisir utara. Baiklah. Kalian harus berhati-hati. Pastinya gunung itu penuh dengan rintangan. Kalian harus berjanji kembali dengan selamat. Bawalah pedang ini. Sementara malam ini kami bermalam di sini. Esoknya baru kami kembali ke pesisir utara. Baik Byung, semoga Tuhan pencipta alam beserta kami. Iya, semoga kalian dilindungi. Berangkatlah, jagalah adikmu baik-baik. Byung tunggu kalian di pesisir utara. Baik Byung. Selamat tinggal Byung, tunggu kami di pesisir utara. Kemudian mereka berdua berkelebat melesat di gelapnya malam. Angin malam yang dingin berhembus kencang menerobos belukar. Pucuk pepohonan dan rerumputan semak alang-alang merunduk tanpa daya ditampar derasnya angin. Saat suasana malam seperti ini, kakak beradik itu tengah terus menyusuri jalan yang gelap dan sepi menuju Gunung Dayang. Seakan-akan kakak beradik itu tidak peduli dengan keadaan cuaca yang tidak ramah. Setan! Sima kesal, kakinya tersandung sebuah batu, lalu ditendangnya batu yang ada di depannya. Batu itu melesat jauh, bagai dilempar dengan kekuatan penuh. Sima menghela nafas, matanya menyapu ke sekelilingnya yang sepi dan senyap. Sebuah lembah yang dikepung perbukitan. Dengan angin yang bertiup kencang laksana hembusan napas beribu mambang malam. Ada apa Kakang? Kakiku tersandung batu. Kau seperti anak kecil saja Kakang Sima. Sima kembali tersenyum dan menggaruk kepalanya. Tak lama mereka berdua mendengar suara yang entah datangnya dari mana. Anak manusia, untuk apa kalian berada di sini? Samar-samar telinga Sima dan Melati menangkap sosok suara parau dan berat, membuat bulu kuduk mereka meremang. Langkah kaki mereka seketika terhenti. Matanya menyapu ke sekelilingnya dengan tajam, berusaha mencari asal suara menyeramkan yang baru saja mereka dengar. Pergilah kalian atau aku akan menyantap kalian. Kau mendengar suara itu, Melati? Suaranya agak keluh karena perasaannya tercekam, bulu kuduknya meremang kembali. Sementara meski ketegangan menyelimuti jiwanya, namun entah mengapa Sima tetap berdiri di situ. Matanya masih mengamati dalam remang cahaya bulan. Sepertinya Sima ingin menyaksikan apa yang akan terjadi di hadapannya dan meyakinkan suara yang baru saja didengarnya. Ketika mata pemuda sinting tersebut menyapu tempat itu, tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan hitam. Begitu cepatnya bayangan itu berkelebat sampai-sampai tubuh Sima tersentak. Makhluk apa itu, Melati? Entahlah Kakang. Kemudian tanpa banyak kata lagi, tubuh mereka berdua melesat cepat untuk mengejar bayangan hitam yang sempat terlintas sekilas. Berhenti! Mereka terus mengejar, namun bayangan hitam itu rupanya telah lebih dulu menghilang. Karena begitu cepatnya menghilang sampai Sima tidak mampu mengejarnya. Edan! Umpat Sima jengkel, pandangannya disapukan di sekeliling tempat itu, namun tetap saja tidak ditemukan siapapun di tempat itu. Padahal ia yakin kalau bayangan hitam itu berlari ke tempatnya kini berdiri.
Kalau bersembunyi rasanya tidak mungkin. Di sekeliling tempat itu tidak ada sesuatu pun yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Sima mengerutkan kening, matanya masih mengamati sekitarnya yang semakin mencekam. Bulu kuduknya lagi-lagi meremang setelah ia tidak berhasil menemukan bayangan hitam tadi. Terdengar seperti suara tertawa yang ada di dekatnya. Sima menajamkan telinga dan matanya, berusaha meyakinkan dari mana asal suara menyeramkan itu. Ih, apa bayangan itu tadi hantu ya? Aku jadi takut, Biung. Kok Biung? Melati maksudku. Jangan bercanda Kakang, aku takut sekali. Angin lembah semakin keras berhembus, membawa hawa dingin yang terasa menggigit, dikawal oleh suara menyeramkan yang kembali terdengar. Aku harus berhati-hati, mungkin makhluk itu memiliki ilmu yang tinggi. Angin semakin berhembus kencang, bertemu di tengah-tengah lembah, kemudian bergulung membentuk pusaran yang besar dan kencang. Mereka pun melompat ke belakang dengan bersamaan. Awas Melati, berlindunglah di balik pohon besar itu. Dengan mata membelalak, mereka berusaha menghindari pusaran angin yang besar itu. Tubuhnya melompat ke belakang dan berjumpa lita dengan cepat. Namun pusaran angin itu seperti mengerti kalau lawannya berusaha mengelak. Angin itu terus bergulung ke arah Sima mengelak. Dan Sima kaget menyaksikan pusaran angin itu ternyata mengejarnya, seakan-akan angin itu memiliki mata. Kurang ajar, ini bukan main-main. Pusaran angin itu terus mengejar tubuh pendekar Sinding, memaksanya berjumpalitan kembali untuk mengelakkan serangan angin besar itu. Walau begitu, hampir saja tubuhnya dapat dihantam pusaran angin itu. Pusaran angin itu terus mengejar tubuh pendekar Sinding, memaksanya berjumpalitan kembali untuk mengelakkan serangan angin besar itu. Walau begitu, hampir saja tubuhnya dapat dihantam pusaran angin itu. Kurang ajar, hampir saja aku kena. Sima terus melanting kian kemari, bahkan kini dia harus menggunakan ilmu peringan tubuh, ajian Seratatar Bayu, warisan Eyang Amritabu yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan ilmu meringankan tubuh. Tubuh akan ringan seperti kapas dan dapat berlari cepat laksana angin. Dengan menggunakan ajian Seratatar Bayu, kini tubuhnya dapat bergerak dengan ringan tanpa menginjak tanah. Tubuhnya bagaikan tak memiliki beban sedikit pun, tidak ubahnya sehelai bulu yang menari di atas angin. Aku harus dapat memecahkan pusaran angin ini. Sima terus mengelitkan sambaran-sambaran pusaran angin yang keras dan terus memburu. Tubuh Sima melesat beberapa tindak ke belakang, kemudian dengan menggunakan jurus tapak harimau terbang, pendekar Sinting kembali melesat. Kini dia bertekad menerobos pusaran angin kencang itu. Tangannya disilangkan di depan dengan jari-jari membentuk cengkraman, kemudian kedua tangannya digerak-gerakan. Angin pusaran itu terus memburu maju, siap menelan tubuh pendekar Sinting yang melesat maju laksana elang, dengan kedua tangan siap menghempaskan pukulannya. Tubuh Sima menyeruak ke dalam rongga pusaran angin itu. Tangannya terus bergerak memukul pusaran angin yang telah menelan tubuhnya. Namun pusaran angin itu bagai tidak mengalami apa-apa, malah semakin keras pendekar Sinting berusaha menghancurkan. Semakin keras pula tubuhnya digulung. Celaka. Mata Sima membelalak tegang, menyadari kalau semua pukulannya tidak berarti sama sekali. Napasku terasa sesak sekali. Sepertinya angin ini menyerap seluruh tenagaku. Sima kini merasakan otot di persendiannya bagai direjam. Tubuhnya terus bergulung mengikuti pusaran angin itu. Namun dia tidak mau mengalah begitu saja. Terus diserangnya pusaran angin itu. Pukulan saktinya segera dikerahkan, pukulan Bayu Bajra. Pukulan ajian Bayu Bajra merupakan ajian yang mampu menciptakan dahsyatnya kekuatan angin topan, bahkan mampu menerbangkan pohon raksasa sekalipun. Angin bertemu dengan angin, keduanya berusaha saling mengalahkan. Namun pukulan Bayu Bajra yang dikerahkan pendekar Sinting ternyata tidak mampu menghancurkan pusaran angin itu. Sima semakin terjepit, nafasnya kian terasa sesak dan tersengal-sengal. Celaka, pukulanku tidak berarti. Pendekar Sinting merasakan tulang-tulangnya bagai remuk, dihimpit dan digulung oleh pusaran angin itu.
dan tubuhnya terpontang-panting di dalamnya. Apa yang harus aku lakukan? Ku coba dengan ajian gelang-gelang. Ajian gelang-gelang yang menciptakan pagar perisai diri dan pukulan yang berupa gelang api yang berkobar-kobar. Tangan Sima kini merah membara. Kemudian nampaklah api melesat ketika pendekar Sinting menghantamkan tangannya ke arah pusaran angin itu. Api yang meluncur dari tangan Sima padam seketika, sepertinya api yang kekuatannya 100 kali dari api biasa. Tidak ada gunanya sama sekali. Pusaran angin itu semakin keras menghimpit tubuh pendekar Sinting, membuatnya kian menderita akibat himpitan itu. Namun, pantang baginya untuk mengalah atau pasrah dikarenakan ajian Aji Serat Lawang Saketeng yang berfungsi melipat gandakan kemampuan pukulan jarak jauh hingga mampu melakukan pukulan dan melempar lawan dari jarak jauh, kemudian dengan meringis menahan sakit. Aji Serat Lawang Saketeng. Dari telapak tangannya keluar larikan-larikan sinar laksana memotong pusaran angin itu. Pusaran angin itu semakin lama semakin pelan, sampai akhirnya hilang tidak bersisa. Tubuh pendekar Sinting terpelanting lalu jatuh terduduk begitu keras. Menyaksikan pusaran angin itu hilang dengan sendirinya seakan raib begitu saja, sementara bahkan angin lembah yang semula kencang kini turut menghilang. Sima masih belum mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi di lembah itu. Juga dengan hilangnya angin yang membentuk pusaran serta angin lembah yang tiba-tiba mereda, namun suara tertawa sosok menyeramkan itu didengarnya lagi. Sima seketika tersentak, matanya menyapu di sekelilingnya yang sepi dan mencekam untuk mencari asal suara tawa yang didengarnya. Tentunya sosok makhluk ini sakti sekali. Sima dongkol juga yang menghadapi semuanya, lalu tubuhnya tak bergeming menunggu setiap kemungkinannya bakal terjadi. Keluarlah, apapun wujudmu, aku tidak akan lari. Kembali terdengar suara angin bertiup keras mengejutkan pendekar Sinting. Seketika tubuhnya berbalik, lalu memandang arah datangnya suara itu. Mata pemuda Sinting itu membelalak, mulutnya ternganga tanpa sadar ketika menyaksikan sosok besar yang berada 3 tombak di hadapannya. Sosok menyeramkan yang tingginya melebihi bukit dengan tubuh sebatas perut ke bawah diliputi oleh asap tebal berwarna gelap. Makhluk apa itu? Dewi Melati masih bersembunyi dengan mata masih membelalak dan mulut ternganga. Makhluk itu berkepala setengah manusia, setengah hewan, namun telinganya panjang dengan ujung meruncing. Di kepalanya terdapat tanduk yang berkilat tajam dan runcing. Mata makhluk itu besar, berwarna merah membakar laksana api. Lidahnya juga merah, menjulur panjang dengan napasnya terdengar keras. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam kemerah-merahan, kukunya panjang dan runcing. Makhluk menyeramkan itu mengeluarkan suara tawanya yang memekakan telinga. Kaki Sima melangkah mundur dengan mata masih memandangi makhluk menyeramkan yang kelihatannya siap melakukan serangan terhadapnya. Apalagi yang akan terjadi? Dia telah waspada penuh untuk mengelak sekaligus membalas serangan yang akan dilakukan makhluk menyeramkan itu. Makhluk tinggi besar menyeramkan itu kini menyerang ke arah pendekar Sinting. Sepasang tangannya yang besar berkuku panjang dan runcing menyambar cepat, sedang dari mulutnya tersembur api yang besar siap membakar tubuh pemuda Sinting itu. Sialan benar. Sima segera melanting ke samping dengan jumpalitan beberapa kali untuk mengelakkan sambaran tangan makhluk mengerikan itu. Kemudian dengan cepat pula tubuh Sima melesat ke arah makhluk aneh itu. Pukulan tenaga dalamnya dikerahkan untuk menghantam tubuh makhluk itu. Makhluk menyeramkan itu tidak bergerak, seakan membiarkan pukulan tenaga dalam Sima menghantam tubuhnya. Mata pendekar Sinting membalas dengan mulut menganga mendapatkan kenyataan yang sulit dipercaya. Pukulan saktinya bagai menghantam angin. Saat itu pula tangan makhluk menyeramkan itu menyambar ke arah tubuhnya. Beruntung Sima masih memiliki kewaspadaan yang tajam sehingga mampu berkelit dari sambaran tangan makhluk itu. Tubuhnya melenting ke belakang, lompat di udara beberapa kali sebelum kakinya mendarat di tanah dengan ringan. Matanya memandang tajam pada makhluk mengerikan yang ada di hadapannya, seakan tidak percaya pada apa yang telah dialami.
Api membara keluar dari mulut makhluk menyeramkan itu, menyambar ke arah tubuh Sima. Sementara Sima segera membuang tubuhnya dengan jumpalitan ke samping. Kemudian dengan cepat balas menyerang. Tubuh Sima yang sangat kecil dibandingkan makhluk menyeramkan itu melesat cepat laksana terbang. Tangan kanannya mengepal, sedangkan tangan kirinya diletakkan di depan dada. Lalu dengan mengerahkan tenaga dalam, Sima melontarkan pukulannya. Untuk yang kedua kalinya, pendekar Sinting tersentak kaget mendapatkan pukulannya tidak berarti apa-apa. Makhluk menyeramkan itu bahkan dengan cepat membalas. Tangannya menyambar ke tubuh Sima. Tubuh Sima terpelanting ke belakang akibat hantaman tangan makhluk menyeramkan itu yang begitu dahsyat. Saat itu pula rasa panas menyengat tubuhnya. Sima meringis merasakan sakit pada tubuhnya. Segera ia bangkit sambil menggaruk-garuk kepala. Kemudian kakinya ditarik ke samping setengah menekuk dan tangannya menghantam ke depan. Dengan ajian tapak saketi yang merupakan sebagian pukulan jarak jauh yang merupakan tapak api yang sangat berbahaya. Sima berharap mengalahkan makhluk mengerikan itu. Tubuh pemuda Sinting itu kembali melesat laksana terbang. Kemudian tangan kirinya melakukan pukulan ke kepala makhluk menyeramkan yang telah dijangkaunya. Ditambah dengan ajian serat jiwa di tingkat 10 berjuluk ajian serat netradana yang berfungsi untuk menghisap kekuatan dan kesaktian lawan hingga ke akar-akarnya. Makhluk mengerikan itu mengerang keras mendapatkan pukulan dan ajian pamungkas yang dirasakan bagaikan hantaman ribuan halilintar yang menggelegar. Namun hasilnya sangat dahsyat. Makhluk menyeramkan itu meraung-raung kesakitan. Kemudian tubuhnya hangus meleleh mengeluarkan darah kuning kehitaman. Kemudian ambruk di tanah dengan suara menggema. Sima menghela nafas panjang, matanya kembali menyapu ke sekelilingnya. Dilihat adiknya Melati masih bersembunyi di balik pohon besar. Kemudian berlalu lalu menghampirinya. Kau tidak apa-apa, Kakang? Makhluk apa yang kau hadapi itu, Kakang? Entahlah Melati, mungkin bangsa iblis. Sepertinya tenagamu banyak sekali terkuras, Kakang. Peganglah tanganku. Aku akan mengerahkan ilmu meringankan tubuh agar kita cepat sampai di Gunung Dayang. Sima menghela nafas. Pandangan matanya beredar ke sekeliling tempat itu. Sementara setelah yakin tidak ada apa-apa lagi, Sima dan Dewi Melati melesat meninggalkan tempat itu dan lembah itu kembali sepi diselimuti kegelapan yang bisu. Malam bergeser digantikan pagi yang cerah. Langit tampak bersih tanpa mega. Angin pegunungan berhembus sejuk. Sima dan Dewi Melati sudah berada di puncak Gunung Dayang. Akhirnya kita sampai juga, Kakang Sima. Hehe, kau benar Melati. Akan aku lempar pedang bernyawa di kawah gunung ini. Di saat pedang bernyawa dilemparkan ke dalam kawah Gunung Dayang, dengan sekejap pedang itu langsung raib seketika. Andai Romo masih hidup, mungkin pedang itu masih bersama kita, Kakang. Sudahlah Melati, ini semua takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan Sang Pencipta alam ini. Ayo kita pergi dari tempat ini. Apakah kita tidak mencari sebuah kedai dulu, Kakang? Perutku sudah lapar sekali. Baiklah, kau rewel sekali. Nanti kita cari kedai di sekitar desa ini. Sinar matahari pagi membelai hangat. Sebuah kedai telah dibuka oleh pemiliknya sejak kokok ayam pertama terdengar. 4 orang laki-laki bertampang kasar memperlihatkan kebengisan masuk ke kedai itu. Tingkah mereka tidak sopan, menandakan kalau keempat lelaki itu bukan orang baik-baik. Dilihat dari golok yang tergantung di pinggang, jelas keempat laki-laki berwajah bengis itu dari kalangan rimba persilatan. Sediakan arak 4 guci, cepat! Pemilik kedai dengan wajah ketakutan tergopoh-gopoh menghampiri mereka. Tubuhnya menggigil karena rasa takut dengan orang-orang beringas ini. Maaf, Aden sekalian minta apa? Goblok! Apa telingamu tuh ya? Cepat sediakan arak 4 guci, juga makanan yang enak. Baik, Den. Tak lama kemudian, bersama seorang pelayan, laki-laki tua itu membawa 4 guci arak serta makanan-makanan lezat. Cepat! Iya, Den. Dengan tubuh gemetar ditaruhnya 4 guci arak di meja, sedangkan pelayan menaruh makanan-makanan permintaan keempat lelaki kasar itu.
Keempat lelaki kasar itu terbahak-bahak melihat wajah pucat pasi pemilik kedai yang masih berdiri di samping mereka dengan tubuh gemetaran. Hei, kenapa kau masih di sini? Maaf, Den, barangkali masih ada yang dipesan. Apa? Pesan? Siapa yang pesan? Apakah kau belum tahu siapa aku? Kau belum tahu kami ya? Dengar, kami adalah 4 siluman dari lembah kematian. Anak buah Waragang, ujar orang pertama dengan suara keras, seakan ingin menyombongkan diri dengan menyebut Waragang sebagai tokoh sesat yang sangat ditakuti. Ampunilah hamba yang buta ini, Den. Baik, pergi cepat, jangan sampai aku muak. Bukan hanya pemilik kedai itu yang ketakutan setelah tahu siapa keempat lelaki beringas dan kasar itu. Para pengunjung kedai juga begitu. Satu persatu mereka meninggalkan tempat itu dengan terburu-buru. Di wajah mereka terlukis rasa takut luar biasa. Semakin pongah saja keempat laki-laki bertampang beringas dan kasar itu. Merasa kalau semua orang takut pada mereka, dengan tertawa-tawa mereka menyantap makanan. Namun tawa mereka seketika berhenti ketika dari luar terdengar tawa yang mampu menggetarkan hati mereka. Hihihi, ada siluman perkentayangan di pagi hari. Ejek sebuah suara dibarengi dengan munculnya muda-mudi kakak beradik. Salah seorangnya pemuda tampan berambut kusut masai, dialah si Maklantara, dan seorang lagi gadis cantik berpakaian serba merah, Dewi Melati Klantara. Anak setan, siapa kau lancang sekali ucapanmu? Apa kau tidak mengenal kami ya?